Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Lihat semua dimanapun Anda berada. Semoga saja sahabat semua selalu sehat walafiat, sukses dalam segala hal, serta selalu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini Kang Asep kembali akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Kisah ini Kang Asep dapatkan dari narasumber, namun nama-nama tokoh serta alamat daerahnya itu nama daerahnya beliau minta disamarkan. Ya nggak masalah, yang penting intinya bercerita tentang kisah mistis. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa yuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah selengkapnya. Bukit yang tidak terlalu tinggi dan terjal, yang jauh dari keramaian. Terdapat dua perkampungan kecil di lereng bukit tersebut, di daerah Riau. Kehidupan pada zaman dahulu yang masanya tidak diketahui dengan pasti. Namun situs napak tilas keberadaannya masih jelas nyata di sana. Bukti dari peninggalannya bisa kita lihat di sana seperti kuburan-kuburan dengan ukuran yang tidak biasa, yaitu ukuran yang besar dan panjang. Yang konon menurut cerita yang beredar di masyarakat di sekitar tempat tersebut, memang manusia pada zaman itu berpostur besar, bahkan bisa dikatakan raksasa. Selain itu yang bisa kita lihat bahwa tempat itu bekas perkampungan, yaitu banyaknya pepohonan yang memang tumbuh hanya dengan cara ditanam. Pada masa itu di wilayah kampung tersebut hidup dua kelompok yang berbeda ras. Kedua ras tersebut hidup berdampingan namun tidak pernah rukun. Dua ras itu diantaranya satu suku Melayu yang dipimpin oleh Sang Datuk, dan satu suku lagi, mohon maaf tidak dapat diinfokan. Namun suku yang kedua tersebut suku yang bersifat tidak tajim, yaitu suku yang berperilaku kanibalisme, memangsa jenis manusia lain atau dari kalangannya sendiri yang sudah tidak berdaya. Suatu hari, sang kepala suku kanibal mendatangi Sang Datuk dengan tujuan untuk meminang putri cantik Sang Datuk. Dengan sikap congkak, sang kepala suku itu berbicara kepada Sang Datuk. Datuk merasa terkejut dengan kedatangan kepala suku itu, apalagi kedatangannya langsung ditodong untuk meminang putrinya. Datuk mengerti dengan situasi yang akan terjadi jika saat itu ia menolaknya. Namun suatu hal yang tidak mungkin, ia harus menerima pinangan itu. Sambil duduk di balai-balai rumahnya, ia tidak langsung menjawab. Ia saat itu berusaha berpikir keras, memutar otak mencari cara untuk menghadapi kepala suku yang sudah terkenal kekejamannya. Jadi begini, untuk saat ini aku tidak bisa memberi jawaban kepadamu, karena tentunya hal ini harus aku bicarakan terlebih dahulu kepada putriku. Aku minta waktu 3 hari dari besok ya. Demikian jawaban Datuk kepada kepala suku itu dengan berusaha bersikap tenang. Ah, kamu kan ayahnya. Kamu putuskan saja. Tapi baiklah, aku kasih waktu seperti yang kamu pinta. Tapi 3 hari mendatang, jawaban yang aku terima bukan penolakan. Kamu tahu kan, Datuk?
Apa akibatnya jika menolak keinginanku? Kepala suku itu berkata dengan diakhiri ancaman secara tidak langsung. Mendengar ucapan kepala suku yang bernada ancaman itu, sang datuk hanya tersenyum kecut. Ya, datuk sangat paham segala resiko jika menolak keinginan kepala suku itu. Dengan sikap congkak serta tawa yang sungguh menjijikkan, kepala suku itu pergi meninggalkan datuk. Malam yang sangat hening, datuk tidak banyak bicara. Ia hanya diam sembari terus menghisap rokok tembakaunya. Sesekali ia melirik ke putrinya yang saat itu tengah makan bersama dengan istri serta anak-anak yang lainnya. Terasa pedih hatinya dan sekaligus merasakan amarah yang begitu besar kepada kepala suku yang biadab itu. Jangan pernah kau bermimpi memiliki putriku, iblis. Demikian geram Datuk dalam hati. Malam itu Datuk tidak membicarakan perihal pinangan manusia iblis itu kepada keluarganya. Karena ia sangat faham atas kelicikan manusia iblis. Benar saja, dengan kemampuan batin yang tajam, Datuk merasakan kehadiran makhluk keji itu di seputaran rumahnya. Keesokan harinya, Datuk menjumpai beberapa orang kepercayaan dan mengajak pergi ke suatu tempat yang menurutnya aman untuk membicarakan serta mencari solusi perihal pinangan kepala suku itu terhadap putrinya. Datuk menjumpai Pak Rahman dan Pak Sarman. Mereka berdua memang kepercayaan Datuk, bahkan dapat dikatakan sesepuh kampung itu juga selain sang Datuk. Datuk mengajak Pak Rahman dan Pak Sarman keluar dari kampungnya. Mereka terus berjalan menuju sebuah bukit yang lumayan tinggi dan terjal, yang tidak terlalu jauh dari kampung mereka. Maaf Datuk, sebenarnya ada apa dan kenapa membawa kami berdua ke kampung orang halus ini? Di sela perjalanan, Pak Rahman merasa penasaran karena Datuk belum ada memberitahu maksud dan tujuannya memanggil, bahkan mereka berdua dibawa ke bukit tersebut yang Pak Rahman mengatakan bahwa pergi ke kampung orang halus. Sudahlah, jangan bertanya apa-apa dulu Pak. Di sini belum aman, jawab Datuk singkat, sembari terus melangkah mendaki bukit terjal. Ya, sebuah bukit yang lumayan tinggi tak jauh dari dusunnya yang saat itu dituju oleh Datuk bersama dua sahabat, memang perkampungan orang halus, atau jika saat ini biasa disebut dengan orang bunian. Datuk mengajak Pak Rahman dan Pak Sarman untuk membicarakan masalah pinangan kepala suku kanibal itu di tempat yang aman, yaitu di kampung sahabatnya di kampung bunian. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga tiba di puncak bukit itu. Lalu Datuk meminta kepada kedua sahabatnya untuk memejamkan kedua mata. Pak, sekarang pejamkan kedua mata kalian sampai saya perintahkan kalian untuk membukanya. Demikian ucap Datuk. Setelah kedua sahabatnya memejamkan kedua mata, lalu Datuk berdehem sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, Haji. Aku Datuk bersama dua sahabatku datang, hendak bertamu. Demikian ucapnya. Tiba-tiba saja terdengar suara jawaban salam yang begitu menggema di kegelapan hutan bukit itu. Waalaikumsalam. Silahkan Datuk. Yang sebelumnya
terlihat hanya pepohonan besar dan tinggi, seketika saat itu berubah menjadi perkampungan yang indah serta asri, dengan rumah-rumah yang sederhana namun terlihat nyaman. Pak Rahman, Pak Sarman, silahkan buka mata kalian, ucap Datuk kepada kedua sahabatnya. Betapa terkejutnya Pak Rahman dan Pak Sarman saat membuka kedua matanya, karena walau mereka berdua tahu di bukit itu ada kampung hunian, namun selama ini mereka hanya mendengar dari mulut ke mulut saja. Mereka sama sekali tidak pernah tahu secara langsung. Namun saat ini mereka berdua jelas nyata tengah berada di kampung orang halus atau orang bunian itu. Di hadapan mereka bertiga telah berdiri seorang pria separuh baya dengan menggunakan pakaian jubah berwarna putih lengkap dengan kopiah putih serta surbannya. Raut wajah sosok pria itu terlihat begitu bersahaja serta selalu dihiasi senyuman yang ramah. Lalu pria yang dipanggil Haji oleh Datuk menyapa ketiga orang tamunya. "Ayo masuk, Datuk." Demikian ucapnya mempersilahkan masuk ke dalam rumah yang terlihat bersih, rumah panggung dengan cat berwarna kuning. Setelah di dalam rumah Pak Haji, mereka duduk di ruang tamu dengan beralaskan tikar pandan. "Ada apa gerangan, Datuk, bersama dua sahabat datang kemari? Sepertinya ada hal yang sangat penting nih." Dengan masih tersenyum ramah, Pak Haji itu bertanya mengawali obrolan. "Benar sekali, Haji. Kedatangan saya bersama kedua teman memang ada perlu. Saya mohon bantuannya, Haji." Demikian ujar sang Datuk ke Pak Haji yang tak lain orang halus atau orang bunian. "Apa yang bisa saya bantu, Datuk? Katakanlah dengan cepat, karena alam kami berbeda dengan alam kalian. Jadi tidak banyak waktu untuk kalian di sini." Ucap Pak Haji itu meminta Datuk segera mengatakan keperluannya. "Begini, Haji, si kepala suku kanibal kemarin mendatangi saya dengan maksud meminang putri saya atau anak saya. Tentunya hal yang tidak mungkin saya menyerahkan anak saya kepadanya, dan suatu ancaman buat bangsa saya jika saya menolaknya. Saya harus berbuat apa, Haji?" Ucap Datuk menceritakan maksud dan tujuannya. Mendengar penuturan Datuk, sontak membuat Pak Rahman dan Pak Sarman terkejut. Karena selain baru mengetahui tujuan Datuk membawa mereka berdua ke bukit ini, juga mereka tahu apa yang akan terjadi ke depannya jika Datuk menolak pinangan kepala suku. Demikian pula dengan sang Haji, ia pun terkejut sejenak, ia hanya diam. Terlihat dari raut wajahnya saat itu ia tengah berpikir keras, mencari solusi yang terbaik untuk sahabat. Beberapa saat kemudian, ia pun mulai berbicara. Tak ada sudahnya mereka mengganggu ya. Kalau menurut saya, saatnya kita bertindak, Datuk. Kalian harus bersatu menghadapi mereka. Sambung Pak Haji yang tiada lain memberi saran untuk melakukan perlawanan. Benar, Ji. Tapi itu tidak mungkin. Saya dan bangsa saya bisa melawannya. Haji kan tahu mereka itu manusia buas dan raksasa. Jawab Datuk merasa tak sanggup. Yang Datuk katakan saya paham. Tapi berpikirlah, mereka punya kebuasan dan fisik yang besar. Nah, kita gunakanlah akal bagaimana caranya bisa melumpuhkan mereka.
Lumpuhkan rajanya, maka bangsanya akan tunduk. Aku dan rakyatku akan membantumu, Datuk. Demikian ucap Pak Haji dengan keteguhan dan keyakinan, memberi solusi kepada Datuk. Baiklah Haji, menurut Haji, apa yang akan kita lakukan untuk melumpuhkan kepala suku dan rakyatnya? Mohon kiranya Haji memberi cara kepada kami, karena waktu yang saya janjikan tentunya sudah dekat. Ujar Datuk meminta pendapat. Pak Haji tidak langsung menjawab. Sejenak ia kembali berpikir mencari cara yang tepat. Tak lama berselang, Pak Haji Bunian pun berkata, Datuk, di sebelah kampungmu ada bukit kan? Dan di sana ada sungai. Nanti ajak kepala suku itu ke sungai. Suruh putrimu untuk memancing kepala suku itu. Bawa dia ke sana seakan putrimu suka kepada dia. Lalu beri makan dan minum kepala suku itu oleh anakmu. Namun bubuhkan ramuan ini ke makanan dan minumannya. Demikian ujar Pak Haji sembari ia beranjak melangkah masuk ke dalam, dan tak lama ia pun kembali dengan sebuah bungkusan. Nah, ramuan ini bisa membuat makhluk itu lemah, bahkan tertidur. Setelah kepala suku itu lemah dan tidak sadar, barulah kita selesaikan dia. Kita hantam dia dengan potongan kayu besar sampai dia mati. Sambung Pak Haji memberikan cara melumpuhkan kepala suku itu sembari menyerahkan ramuan itu ke Datuk. Setelah menyerahkan ramuan itu, Pak Haji pun menyuruh Datuk dan dua sahabatnya pulang. Karena waktu terus berjalan dan tentunya waktu di alam kampung manusia halus dengan dunia manusia biasa jauh berbeda. Singkat cerita, Datuk bersama dua sahabatnya pun pulang. Setiba di kampungnya, benar saja hari sudah larut malam. Padahal ketika mereka pergi ke kampung Bunian itu pada subuh hari, dan di kampung Bunian mereka tidaklah lama, mungkin tak lebih dari 1 jam saja. Malam itu juga di rumah Datuk langsung membahas masalah rencana membunuh kepala suku. Datuk memerintahkan Pak Sarman untuk memanggil beberapa warga lainnya agar datang ke rumah Datuk. Sementara Pak Rahman diperintahkan berjaga di luar rumah agar dipastikan tidak ada kepala suku atau suruhannya mengintai dan mendengar musyawarah yang mereka bicarakan. Sang putri Datuk akhirnya tahu jika ia dipersunting kepala suku kanibal. Ia menangis ketakutan. Namun Datuk, sang ayahnya, berusaha menenangkan dan sekaligus menyuruhnya untuk melaksanakan rencana untuk membunuh kepala suku. Pada awalnya ia merasa ragu dan takut. Namun Datuk memberi pengertian kepadanya jika memang ia tak mau dijadikan istri oleh kepala suku kejam itu, maka ia harus berani melakukannya. Akhirnya dengan perasaan takut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa ia pun bersedia untuk melakukannya, yaitu sebagai pemancing untuk mengajak kepala suku ke lereng bukit yang telah disiapkan untuk melumpuhkan si kepala suku. Tiba saatnya hari yang sudah ditentukan atau dijanjikan Datuk kepada kepala suku kanibal. Hari itu Datuk sengaja tidak pergi kemana-mana. Ia hanya di rumah menunggu kedatangan kepala suku itu. Dan benar saja menjelang pertengahan hari, sang kepala suku itu pun datang. Saat kepala suku itu datang, Datuk tengah berada di teras depan rumahnya. Dengan tubuh tinggi besar serta di bagian belakang tubuhnya menjuntai ekor yang panjang. Ia tanpa basa-basi langsung menanyakan jawaban
Datuk atas pinangannya. "Jadi bagaimana, Datuk? Kapan aku menikahi anakmu?" "Jangan khawatir, aku akan membahagiakan anakmu," ucapnya sembari menyeringai. "Ya, aku setuju dan menerima pinanganmu. Namun putriku ingin berbicara dahulu denganmu," jawab Datuk berusaha bersikap tenang. "Mana sekarang calon istriku, Datuk?" tanya kepala suku itu penuh keyakinan. Lalu Datuk pun memanggil putrinya. Tak lama berselang, sang putri cantik pun keluar. Walau berusaha untuk tenang, namun tetap saja rasa takut di dalam dirinya begitu kuat. Sang putri melangkah dan duduk di samping ayahnya. Melihat sang putri cantik berada di hadapannya, kepala suku itu tersenyum mesum dan menyapa sang putri. "Hei cantik, tak sabar rasanya aku ingin memilikimu," ucapnya sambil tertawa memamerkan gigi besar dan kuning dekil. "Oh ya, kata ayahmu, kau mau berbicara kepadaku. Mau bicara apa, sayang?" sambungnya lagi yang sungguh membuat putri merasa muak dan jijik melihatnya. Namun ia harus berusaha kuat dan tenang. Lalu putri pun berkata, "Sebelum kita menikah, aku ingin duduk bersantai mengobrol berdua. Tidak ada orang lain, karena aku ingin bahagia bersamamu, calon suamiku kelak. Maka dari itu, aku ingin mengenal lebih dekat," ucap putri kepada kepala suku itu. Ya. Aku bersedia demi calon istriku yang cantik ini. Kapan dan di mana kita bertemunya, sayang?" tanya kepala suku itu dengan senang. "Baiklah, malam besok di tepi sungai dekat lereng bukit itu. Di sana kita bisa duduk dan bersantai berdua sambil makan dan minum. Aku akan memasakkan makanan dan minuman kesukaanmu. Sekarang sebutkan kepadaku apa makanan dan minuman kesukaanmu, biar aku masak untukmu," jawab putri kepada kepala suku. Tentulah ucapan dan sikap putri yang membuat kepala suku itu senang dan terlena. "Kamu memang calon istriku yang tepat. Tak sabar rasanya aku. Baiklah, aku suka makan ayam panggang dan minum tuak." Demikian ucapnya. Singkat cerita, setelah janjian dengan sang putri, kepala suku itu pun pergi dengan senang dan tawa bahagianya. Untuk sesaat, Datuk dan putrinya menghela napas lega. Malam yang terasa damai dengan semilir angin khas pedesaan yang begitu damai. Tak ada bulan di langit, namun bintang kecil bertaburan menghiasi malam itu. Di tepian sungai, di lereng bukit, terlihat sebuah cahaya api yang tidak besar, tepatnya sebuah api unggun kecil. Sang putri tengah duduk sendiri tak jauh dari api unggun itu. Sesekali ia menambah ranting kayu kering agar api unggun itu tetap menyala. Di samping kirinya terlihat ada sebuah guci besar berisikan literan tuak, serta terlihat juga beberapa ekor ayam yang sudah masak siap untuk disantap. Tentunya itu sengaja disediakan untuk kepala suku kanibal yang buas. Di kiri dan kanannya berdiri dengan perkasa batang-batang pohon tinggi dan besar serta rimbun, seakan membentuk gapura alam. Putri merasa gelisah dan berdebar saat itu. Namun ia berusaha untuk tenang dan kuat. Kresek, kelak,
Tiba-tiba saja Putri dikejutkan dengan suara gemeresek serta suara ranting yang patah dari balik semak belukar yang gelap. Seketika ia memalingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, mencari tahu apa gerangan itu. Maafkan sayang, aku sedikit lambat datangnya. Ternyata dialah sang kepala suku itu yang datang. Dengan dengusan napas yang kasar, ia langsung merangkul tubuh Putri. Kepala suku itu dengan buas mencium dan menjilati wajah sang putri. Sontak, hal itu membuat Putri terkejut dan meronta. "Tolong, lepaskan aku. Aku bersedia jadi istrimu, tapi tidak saat ini. Kita belum menikah," teriak Putri dan berusaha menghentikan aksi kepala suku itu. Sembari terus tertawa, ia melepaskan tubuh mungil Putri dari pelukannya. "Sekarang kau makan dulu ya. Pasti kau sudah lapar. Aku sudah lama menunggumu di sini," ucap Putri dengan gugup, mempersilahkan kepala suku itu untuk makan yang sudah ia sediakan dengan suara bergetar karena menahan takut. Sambil duduk berdampingan dengan Putri, kepala suku itu pun makan ayam panggangnya. Tentunya cara makan dia beda dengan manusia kebanyakan. Ia makan langsung ayam panggang 1 ekor utuh. Sesekali ia minum tuak yang berada di guci besar. Dengan rakus kepala suku itu memakan ayam panggang. Sesekali tangan usilnya menyentuh mengelus tubuh Putri. Sungguh membuat Putri semakin jijik dan ketakutan. Jantungnya semakin berdebar. Dengan minum air tuak, kepala suku itu secara perlahan mulai mabuk. Tentunya sikap dan perilakunya semakin kasar. Tidak memakan waktu lama, 5 ekor ayam panggang dan 1 guci besar tuak pun ludes. Kepala suku itu terlihat kekenyangan. Ia duduk bersandar di batang pohon besar yang berada di sebelah kiri api unggun. "Masakanmu lezat sekali sayang, selezat tubuhmu," ucap kepala suku itu yang terlihat lemah karena kekenyangan. Atau mungkin serbuk obat dari Haji itu mulai bereaksi di tubuhnya. Putri melangkah secara perlahan mendekatinya dan duduk tepat di samping kepala suku. Tiba-tiba saja dengan kasar tangan kanan kepala suku itu merengkuh pinggang Putri dan memeluknya. Hingga saat itu tubuh Putri berada di atas tubuh kepala suku. Dengan kasar dan penuh birahi, kepala suku itu mencium serta menjilat wajah Putri. Tentu saja saat itu Putri meronta berusaha melepaskan diri. Namun apa daya, rengkuhan tangan dan tubuh besar itu terlalu kuat untuk ukuran manusia normal, apalagi seorang gadis belia. Dengan derai air mata mulai mengalir dari kedua mata indahnya. Akhirnya Putri hanya bisa pasrah. Di tengah situasi putus asa, Putri merasakan cumbuan serta pelukan kepala suku itu melemah. Dan akhirnya benar-benar diam tak bergerak. Tinggal suara dengkuran kuat dari kepala suku itu. "Ayo sini, cepat!" Tiba-tiba saja ada seseorang yang menarik tangannya dan berbisik kepada Putri. Ya, itulah Datuk, ayahnya. Datuk membawa Putri menjauhi kepala suku yang saat itu tengah tertidur tak sadarkan diri. Mungkin ramuan pelemah dari Haji Bunian sudah bereaksi sepenuhnya dalam tubuh kepala suku itu. Warga Datuk yang dibantu oleh warga Bunian pun mulai bersiap melancarkan rencana yang sudah dipersiapkan. Yang tanpa disadari oleh sang kepala suku bahwa saat itu di atas pohon tepat di mana ia bersama Putri duduk,
ada beberapa batang kayu dengan ukuran besar telah tergantung. Tinggal melepaskan tali ikatannya, maka kayu itu siap menimpa ke tubuhnya. Itulah rencana yang memang sudah disiapkan untuk melumpuhkan bahkan membunuhnya. Setelah Putri dibawa pergi oleh Datuk, tali satu mulai dilepaskan. Wush! Sebatang kayu besar meluncur dan krak! Kayu besar itu jatuh namun tidak tepat sasaran. Kayu tersebut tidak mengenai tubuh kepala suku, melainkan meleset dan mengenai kedua kakinya. Namun walau tidak mengenai tubuhnya, kayu besar itu berhasil menghancurkan kedua kakinya. Seketika kepala suku itu tersadar dan berteriak menggelegar kesakitan, memecah keheningan malam di lereng bukit. Kepala suku itu berusaha bangkit dari duduknya, namun ia tidak bisa karena kedua kakinya tepat pada kedua betisnya sudah hancur. Lalu tali ikatan kayu kedua pun mulai dilepas. Wush! Kayu besar kedua pun melesat dengan cepat dan telak mengenai bagian dada sang kepala suku. Tubuh kepala suku itu terhempas ke tanah. Tubuh besar itu pun tumbang, terhimpit kayu besar kedua, serta kedua kakinya hancur tertimpa kayu pertama. Setelah dapat dipastikan tubuh raksasa kepala suku itu berhasil dilumpuhkan, seketika di area hutan lereng bukit berubah dari gelap menjadi terang, diterangi oleh ratusan obor bahkan ribuan. Ya, itu warganya Datuk yang memang sudah bersiap sejak awal. Warga Datuk merasa sangat senang dengan keberhasilan melumpuhkan bahkan membunuh kepala suku itu, yang selama ini suku itu selalu meresahkan. Namun baru sesaat mereka senang, tiba-tiba saja lokasi tersebut bermunculan sosok-sosok tinggi besar. Itulah keluarga serta rasnya suku kanibal yang saat itu kepala sukunya sudah tidak bernyawa lagi. Bangsanya datang ke tempat itu karena mereka mendengar jerit dan teriakan kepala suku. Mereka meraung dengan penuh amarah begitu melihat kepala sukunya atau bapaknya telah jadi mayat. Mereka serentak maju bergerak ke arah di mana saat itu pasukan Datuk bersama pasukan Sang Haji Bunian berbaris membentuk formasi pertahanan. Pasukan Datuk yang memang telah siaga tidak mau kalah gertak. Saat itu pula langsung maju bergerak melawan dengan persenjataan, tombak dan panah. Tentunya dengan komando Sang Datuk. Maju! Melihat ratusan bahkan ribuan manusia walau dengan tubuh kecil namun berjumlah banyak. Hal itu membuat kaum kanibal yang tak berkepala suku itu lagi jadi merasa ragu bahkan ketakutan. Apalagi saat itu ras kanibal telah terkepung oleh ras manusia biasa yang dipimpin oleh Datuk dan Haji Bunian. Kaum kanibal meraung dan melolong ketakutan. Akhirnya mereka bertekuk lutut, mengaku kalah dan memohon agar tidak dibunuh. Sang Datuk dan Haji Bunian itu pun berembuk dan memutuskan untuk memberi kesempatan dengan syarat yang tidak bisa dilanggar oleh kaum kanibal. Singkat cerita, akhirnya kehidupan di kampung Datuk menjadi aman. Tidak ada gangguan lagi dari pihak kaum kanibal. Bahkan wilayah kaum kanibal dipagari oleh pagar gaib sehingga mereka tidak bisa keluar apalagi mengganggu warga Datuk. Seiring waktu berjalan, kaum kanibal pun punah karena dari mereka tidak dapat keluar dari kampungnya. Sementara jumlah perempuan dari rasnya sangat sedikit. Dengan demikian mereka tidak dapat berkembang. Meninggalkan napak tilas perkampungan tertinggal dengan kuburan-kuburan berbentuk bukit-bukit kecil.
Konon, menurut cerita dari narasumber ke Kang Asep, ketika mengubur jasad kaum tersebut tidak bisa dilakukan dengan semestinya karena besarnya tubuh mereka. Jangankan untuk mengangkat jasadnya, menggeserkan saja tidak bisa karena bobot badan yang begitu berat. Sehingga warga kampung Datu menguburkannya dengan cara menggali tanah berbentuk sumur. Lalu dimasukkan jasad-jasadnya secara gotong royong ke dalam lubang itu dengan posisi duduk. Kemudian dikubur dengan tanah. Makanya saat ini banyak terdapat gundukan-gundukan tanah di desa tersebut. Dan itulah kuburan-kuburannya kaum kanibal yang pernah hidup di kampung itu. Setelah sang datuk wafat, warga desa tersebut secara perlahan pindah ke lokasi baru. Walau tidaklah terlalu jauh dari desa yang lama, alasan warga tersebut memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, katanya, karena banyaknya hal yang menakutkan yang tentunya tidak dapat dicerna logika, namun cukup membuat warga desa tidak nyaman. Sayangnya narasumber tidak mendapat cerita kisah selanjutnya bagaimana hidup sang putri Datuk setelah terbebas dari pinangan kepala suku kanibal tersebut. Seiring waktu berjalan, perkampungan bekas kaum kanibal itu menjadi daerah yang angker. Bahkan keangkerannya terbukti banyak terjadi hal mistis yang tentunya membuat banyak orang ketakutan. Dikisahkan banyak anak-anak warga setempat yang sengaja bermain memasuki wilayah itu karena di sana banyak didapati pohon-pohon buah. Anak-anak warga dengan senang memanjat dan memetik buah-buahan dan dibawa pulang. Namun setibanya di rumah, anak-anak itu sakit dan meninggal. Masih dari narasumber yang sama, pernah ada orang luar yang datang ke wilayah itu. Salah seorang dari pendatang itu memetik dan memakan buah yang ada di sana, juga mengalami hal naas. Seketika pengunjung tersebut muntah hingga buang air besar, lalu meninggal di tempat setelah memakan buah yang ia petik itu. Sebenarnya tidak masalah jika kita memasuki wilayah tersebut, asalkan kita berucap permisi dan meminta apa yang akan kita ambil di sana, walau dengan cara berbisik pelan. Demikian tutup cerita narasumber kepada Kang Asep Hidayat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Kepadanya kita memohon perlindungan. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Cuma ini yang Kang Asep dapatkan dari narasumber. Mohon maaf jika mungkin banyak kejanggalan atau kekurangannya karena Kang Asep tidak berani untuk lebih-lebihkan dari kisah ini. Demikian Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.